Ya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Ya, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Kita masih bicara tentang kebesaran anugerahnya, ya. Nah, tentang kebesaran anugerah. Kemarin sudah kita bahas ya, bahwa kita bisa memahami anugerah karena Bapak sendiri yang mengajarkan kepada kita semuanya bahwa anugerah itu tidak semudah seperti yang kita pikirkan, ya. Asal percaya saja, tapi kita bisa tinggal di dalam anugerah itu, ya, asal kita mau mempercayai kebenaran-kebenaran firman-Nya itu, ya. Nah, Saudara, setiap anugerah itu ada ukurannya, betul? Kemarin sudah kita bahas juga ya, ada ukurannya. Menurut seberapa dalam komitmen kita kepada Tuhan. Jadi dia yang menganugerahkannya, anugerah menurut kapasitasnya, dan ini akan mempengaruhi juga level iman kita ya. Sehingga ukuran iman kita juga mulai bertambah dengan bertambahnya anugerah yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Nah, bagian terakhir kemarin tentang arti anugerah. Ya, apa itu artinya? Anugerah. Ketika kita tidak berhak menerima sesuatu, tetapi masih juga akhirnya diberikan dan kita bisa menikmatinya. Nah, itu berarti anugerah. Atau kalau kita bisa menerima sesuatu yang melebihi ekstra ya, ukuran yang seharusnya kita dapatkan, itu adalah anugerah juga. Amin. Nah, Saudara, kenapa anugerah itu begitu luar biasa? Karena anugerah itu nanti akan bisa sanggup untuk menutupi setiap kelemahan, kekurangan yang kita miliki, sampai akhirnya walaupun di tengah-tengah penderitaan sekalipun kita mampu bertahan. Sehingga kita bisa katakan bahwa anugerah Allah itu ibaratnya sebuah pelampung yang membuat kita dapat mengapung dalam kecelakaan kapal di laut ya. Nah, kita dapat mengatasi setiap situasi buruk apapun karena Bapa akan mengirimkan anugerahnya untuk mengangkat kita di atas tingkat bahaya sampai kita dapat melanjutkan hidup dan melayani Dia. Amin. Nah, Saudara, jadi bukan berarti ketika anugerah itu ya dilimpahkan kepada kita menerima anugerah demi anugerah dari Allah, keadaan kita bukan berarti terus fine-fine aja. Baik-baik saja. Enggak, Saudara. Kadang-kadang masalah masih menimpa dalam kehidupan kita. Ujian masih ada di dalam kehidupan kita. Tapi yang membedakan orang yang menerima anugerah sama yang tidak menerima anugerah, dia nggak punya pelampung. Sehingga mereka nggak mampu untuk bertahan di dalam goncangan, di dalam penderitaan dunia ini. Tapi orang yang menerima anugerah daripada Allah, mereka sanggup hidup karena anugerah Tuhan. Ini semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuh, kita kadang-kadang bisa ngomong seperti itu ya. Kapan itu? Ketika Anda sedang menghadapi masalah dalam kehidupan Anda. Ya. Nah, masalahnya belum selesai. Tapi Anda nggak jatuh. Ya. Anda nggak kalah. Anda selalu bisa mengucap syukur ketika orang tanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Kalau orang lain mungkin sudah hancur, kenapa engkau masih bisa bertahan dalam kondisi seperti ini? Jawaban kita kadang-kadang ya, walaupun tanpa sadar, karena belum mengerti pengertiannya, sebelum belajar tentang kebesaran anugerah ini, Anda sudah pernah mengatakan, ini semua karena anugerah Tuhan. Betul? Besar anugerahmu, melimpah kasihmu. Nah, Saudara, kembali kepada pengalaman satu tokoh namanya Paulus. Ya,
Kemarin Paulus itu berkata begini ya, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal, kami ditindas namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi perjalanan kehidupan Paulus kalau Anda melihat sejarahnya, ya, ketika dia habis ikut Tuhan Yesus, mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus dan melayani dia, hidupnya nggak enak. Banyak tantangan, banyak masalah. Tapi dia bilang, ketika aku lemah, aku kuat. Kenapa? Ada yang menolong aku, ada anugerah Allah, ya. Bahkan Paulus melihat, saudara, dan dia mengatakan bahwa maut itu giat dalam diriku, ya. Jadi dalam kehidupan Rasul Paulus itu, dia tidak enak-enak saja. Bahkan Anda lihat, ya. Jadi Bapak katakan begini, bahwa semua orang yang percaya harus hidup dalam anugerahku. Itu adalah jelas. Tidak ada pertanyaan tentang itu, ya. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Tetapi untuk mengerti hal itu sepenuhnya, aku sering membiarkan mereka di dalam situasi yang sepertinya membuat mereka jatuh dalam bahaya atau dalam sebuah situasi malapetaka. Tetapi masih mereka bertahan hanya dengan anugerahku. Karena itu Paulus berkata bahwa ia sering diserahkan kepada penganiayaan dan penderitaan, tetapi masih hidup. Saudara, Anda lihat ya, apa yang dikatakan Allah Bapa pada malam hari ini. Untuk kita bisa mengerti sepenuhnya, kadang-kadang dia membiarkan kita ada di dalam situasi sepertinya membuat kita jatuh dalam bahaya atau dalam sebuah situasi malapetaka. Tapi saudara, faktanya kita masih mampu bertahan, itu semua karena anugerahnya. Amin. Nah, saudara lihat satu ayat ini. Ini dikatakan oleh Paulus ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 12. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, perhatikan, dengan demikian maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Nah, saudara, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Tujuannya apa? Supaya hidup Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh kita yang fana ini. Nah, saudara, ketika kita menghadapi betapa derasnya serangan-serangan dari si iblis atas kehidupan kita, betapa banyaknya masalah mungkin yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Saudara, jangan pernah Anda berkecil hati. Ya. Jangan Anda berkecil hati. Semuanya ada di dalam rangka progres yang Bapak sedang kerjakan di dalam kehidupan kita semuanya. Tujuannya apa? Supaya Yesus semakin nyata di dalam tubuh kita yang fana ini. Ya. Nah, jadi semakin banyak masalah, semakin besar anugerah yang akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Manifestasi Yesus itu semakin nyata dalam hidup kita ini. Jadi selama ini kalau kita dalam keadaan baik-baik gitu ya, kadang-kadang kita tidak merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Tapi dalam keadaan terjepit, penuh masalah, lalu kita bisa melihat Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan menolong dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ini sebuah kebenaran yang penting yang harus kita pahami bersama-sama.
Bapak katakan kebenaran ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana caranya hidup dengan benar dan berbuah lebat. Ya. Nah, menjadi orang percaya harus mengetahui cara hidup seperti ini dan terbiasa di dalamnya untuk mengubah kehidupan mereka menjadi sebuah berkat untuk orang lain, ya. Nah, jadi hidupnya bukan untuk diri sendiri, tapi mulai saudara memikirkan bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara, benar kata Bapak, anugerah yang aku berikan untukmu akan menjadi kehidupan untuk orang lain. Anugerah memberimu hal-hal supranatural yang hebat dan membuat kehidupanmu menjadi berkat yang berlimpah untuk dunia. Kelimpahan itu datang dari hidupnya anakku dalam diri orang percaya. Nah, caranya gimana? Dengan memberi diri dipimpin oleh Rohku dan berjalan sesuai firman-Ku, mereka akan dipimpin kepada jalur pertumbuhan iman yang semakin lama semakin cepat. Dengan bekerja sama, mereka akan segera mencapai tingkat tertentu yang mengubah mereka menjadi ciptaan supranatural. Itu yang sedang kau alami sekarang. Nah, saudara, kita lihat ya, bagaimana perjalanan kehidupan kita di dalam Tuhan. Ketika kita semakin mempercayai Tuhan, ketika kita semakin melekat, ikut, berkomitmen dengan Tuhan, masalah mungkin semakin besar terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang saya alami, saudara, ya. Jadi hidup dalam anugerah ini, semua orang harus pernah mengalaminya. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita harus mengerti, kita ini sedang ada di dalam anugerah Tuhan, atau kita sedang hidup di dalam kesalahan. Kalau Anda hidup salah, ya, lalu Anda mengalami banyak masalah, Anda harus bertobat. Tapi kalau Anda sudah benar-benar, ya, mengambil jalan hidup, ya, mau berkenan kepada Tuhan, lalu saudara, Anda masih mengalami banyak hal ini dan itu, harusnya Anda bisa mengucap syukur. Tujuannya apa? Supaya hidup Yesus semakin nyata di dalam kehidupan kita itu tadi. Itu semua hanya menjadi sarana untuk kita melihat anugerah demi anugerah yang semakin nyata dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Kemarin sudah saya saksikan bagaimana cerita, ya, perjalanan kehidupan saya di dalam anugerah. Anugerah yang seperti artinya di mana, ya, walaupun kadang-kadang kita tidak punya hak ya untuk bisa memilikinya, tapi akhirnya juga bisa memilikinya, ya, dari perjalanan hidup sampai hari ini, bagaimana pemeliharaan, penyertaan Tuhan, itu semua adalah anugerah yang bisa kita nikmati dan kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita percaya kepada Tuhan. Kolose 1 ayat 24 sampai ayat 26. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat, itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saudara, Anda lihat sikap kita ketika kita ada di dalam anugerah Allah, walaupun dalam anugerah itu kita menghadapi banyak penderitaan, kita harus punya sikap seperti Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ya, nah saudara, semua orang pasti nggak suka menderita, betul?
Coba kalau ditanya, siapa di sini suka menderita? Kalau ada yang angkat tangan, pasti ini, ini orang yang sudah putus asa, ya, atau orang yang sudah nggak mengerti arti kehidupan, sehingga dia bilang, aku suka menderita. Nah, semua orang pasti nggak suka menderita. Semua orang pasti suka bebas dari segala penderitaan. Tapi saudara, kalau Tuhan izinkan penderitaan itu harus Anda alami, harus terjadi dalam kehidupan Anda nggak bisa menolak. Dengan berkata, aku nggak mau. Ya, karena dia sedang melatih Anda. Dia mau menunjukkan betapa besar anugerahnya dalam kehidupan kita ini. Sehingga Anda bisa melihat kekuatan Allah yang melimpah-limpah akan dinyatakan di dalam kehidupan Anda. Betul? Ya. Saya kasih contoh gini ya. Bagaimana orang bisa mengalami, punya pengalaman disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga dia bisa bersaksi, dia bisa ngomong kepada orang lain bahwa bilur-bilur Yesus itu sangat manjur. Lebih manjur dari dokter manapun. Lebih manjur dari obat manapun. Ya. Karena saya mengalami. Kapan orang itu mengalami bilur Yesus itu menyembuhkannya? Ketika mereka sakit, bukan? Kalau ditanya, siapa di sini mau sakit? Nggak ada yang angkat tangan tuh. Semua orang nggak mau. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan segala peristiwa itu boleh terjadi dalam kehidupan kita untuk menunjukkan hidup Yesus itu, apa yang dilakukan oleh Yesus itu akan nyata di dalam kehidupan kita ini. Anda bisa berkata, Allahku dahsyat, Allahku kuat. Kapan itu? Ketika Anda mengalami masalah yang berat. Ketika Anda sedang menjadi lemah. Sehingga Anda bisa berkata, aku punya Tuhan yang kuat. Kekuatan Tuhan mengalir di dalam hidupku. Sehingga aku bisa mengatasi semuanya ini. Karena Tuhan yang menyertai aku. Amin. Nah, jadi pernyataan Anda ini bukan teoritas. Bukan teori saja. Katanya nih, kemarin pendeta khotbah, ya. Tapi Anda nggak ngalami. Nah, saudara, biasanya nih ya, kalau firman sudah disampaikan, lalu orang mulai mendengar, firman itu akan bekerja dan mulai menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sebelum semua itu menimpa Anda, 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Jadi, karena Kristus menderita, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun, perhatikan, harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara lihat dia ya. Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Mempersenjatai. Sebuah persiapan. Jadi ketika seseorang tentara, dia membawa senjata untuk apa? Untuk persiapan. Ketika nanti di depan akan ada bahaya, akan ada musuh, dia punya senjata untuk mengantisipasi. Untuk melawan, betul? Untuk menyelesaikannya. Mempersenjatai dirimu dengan pikiran sedemikian. Nah, jadi ini harus dibuka.
Ini harus diberitahukan supaya Anda mulai berpikir, kalau sampai saya ikut Tuhan dan Tuhan izinkan penderitaan itu masih terjadi dalam kehidupan saya tidak bertindak seperti orang-orang dunia yang ngomel, ngedumel dan sebagainya. Tapi bisa mengucap syukur dan selalu kuat, selalu mengandalkan Tuhan, betul? Nggak pernah berpaling dari Tuhan. Semakin setia, semakin percaya kepada Tuhan. Mempersenjatai diri. Amin. Tuhan Yesus, saudara, ketika di muka bumi, kenapa dia tahan banting? Setiap hari ada masalah, ada penderitaan yang dihadapinya. Tapi dia nggak komplain sama bapaknya. Ketika orang Farisi, ahli Taurat, ada beberapa orang yang ingin mendorong dia masuk jurang, tuh, mau melempari dia dengan batu, dia nggak, dalam doanya nggak pernah bilang, "Bapak, kemarin ada yang mau ngancem nyawa saya loh. Jewer kupingnya ya." Nah, Bapak, enggak. Jadi Yesus tahan semuanya. Nah, seperti Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sedemikian. Ya, kenapa? Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Inilah yang dicontohkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, saudara, jadi sekarang kita punya sebuah formula yang baru. Sebuah konsep yang baru. Ya, kadang-kadang kalau orang diajak berdoa atau Anda berdoa, lalu ditanya, "Kamu doa apa sih?" Gitu. "Ya, doa biar Tuhan memberkati saya. Doa supaya Tuhan ya pelihara keluarga saya. Saya berdoa." Semuanya tentang hal-hal yang menguntungkan dirinya, betul? Supaya keadaannya tambah baik dan sebagainya. Malam hari ini kita akan belajar satu jenis doa yang disebut doa untuk kematian. Nah, mungkin istilah ini membuat Anda sedikit shock, kaget. "Pak, ini doa macam apa?" Yang ada doa syafaat untuk bangsa, negara, doa untuk terobosan ini dan sebagainya. Kok ada jenis doa ya yang disebut doa untuk kematian? Lalu tujuannya apa doa untuk kematian ini? Saudara, Bapak menjelaskan begini. Aku ingin semua orang tahu prinsip bahwa untuk memperoleh sesuatu, mereka harus melepaskan sesuatu yang lain. Ini adalah prinsip kerajaan surga. Prinsip orang dunia, kalau Anda ingin sesuatu, kamu harus ambil, betul? Kamu cari atau kamu ambil sampai kamu menemukannya dan kamu mendapatkannya, lalu kamu memilikinya. Tapi prinsip dalam kerajaan surga itu terbalik, saudara. Barang siapa mau memperoleh sesuatu, mereka harus berani melepaskan sesuatu yang lain. Ya, kalau Anda mau hidup, nah, Anda harus berani melepaskan hidup Anda. Betul? Supaya Anda memperoleh hidup. Hidup yang mana? Ketika hidupmu kau persembahkan kepada Tuhan, dipersembahkan itu artinya apa? Kalau seseorang mempersembahkan kambing, mempersembahkan sapi untuk dijadikan korban, itu sapinya bukan dilepas, itu enggak. Ditaruh di tempat jagal lu, betul? Dibunuh. Setelah dibunuh, is dead, mati, betul? Hidup ini ku letakkan pada misbahmu, ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya. Hidup diletakkan, hidup dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Hidupmu ditiadakan, betul? Hidupmu dimatikan. Supaya Anda menerima hidup yang baru. Yaitu hidup Yesus di dalam hidup Anda, betul? Jadi orang yang nggak berani menyerahkan hidupnya, dia nggak menerima hidup. Terima Yesus, terima hidup. Kenapa orang terima Yesus nggak menerima hidup Yesus? Nggak ngalami hidup Yesus? Masih ada satu yang kurang. Dia masih mempertahankan nyawanya. Dia masih mempertahankan hidupnya sendiri. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa rela memberikan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawa yang baru. Nyawa Yesus. Amin. Nah, ini prinsip, saudara. Amin. Nah, saudara, Bapak sekali lagi katakan begini, tapi aku adalah Allah yang melipat gandakan segala sesuatu. Akulah Allah pelipat ganda. Berikan kepadaku, maka engkau akan menerima berlipat ganda. Amin. Banyak orang nggak berani memberikan hidupnya kepada Tuhan, karena merasa apa? Kalau aku berikan ya hilang, aku berikan ya habis. Tapi saudara, kepada siapa Anda memberikan hidupmu? Ketika hidupmu Anda berikan kepada Allah, Allah bilang, aku adalah Allah yang melipat gandakan segala sesuatu, akulah Allah pelipat ganda. Berikan kepadaku, maka engkau akan menerima berlipat ganda. Nah, di sini tak ada yang rugi. Engkau akan mengerti bahwa tanganku adalah tempat yang tepat untuk seseorang menyerahkan hidupnya. Dan aku selalu akan melipat gandakannya. Nah, saudara, yang belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mulai malam hari ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ketika hidupmu Anda serahkan kepada Tuhan, itu adalah alamat yang tepat. Di mana Allah yang menerima persembahan hidupmu ini, Dia akan melipat gandakannya. Sehingga Anda melihat yang namanya kelimpahan itu luar biasa. Amin. Nah, saudara, Bapak katakan lagi, anugerahku selalu bekerja di dalam diri seseorang yang memberi persembahan. Tanpa persembahan, engkau tak akan memperoleh apa-apa. Amin. Kalau Anda nggak mempersembahkan, engkau nggak dapat apa-apa. Mulai belajar, berani memberi, berani mempersembahkan. Amin. Kalau hari ini mungkin masih ada yang belum bisa, nggak berani memberi, sini-sini tak doain, tak tumpang tangan kepala Anda, tak tengking roh pelit bin pedit alias kikir, nyah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Cinta diri sendiri, sayang diri sendiri, betul? Kurang cinta dengan Tuhan, ya. Orang kalau jatuh cinta, apa saja diberikan untuk yang dicintainya. Amin. Nah, ketika engkau cinta Tuhan, apa yang Anda lakukan? Semua akan berikan untuk Tuhan. Termasuk hidupmu untuk Tuhan. Amin. Nah, saudara, mereka yang memberi dagingnya dimatikan akan memperoleh berkatku dan lebih dari itu. Memperoleh hidupku sendiri. Ada pertukaran hidup sebenarnya. Dan hidupku jauh lebih besar daripada hidupmu. Aku memberikan hidupku karena kebesaran kasih karuniaku. Nah, saudara, ini sebuah prinsip. Bagaimana hidup Yesus itu nanti ada di dalam diri Anda. Harus ada pergantian, pergeseran. Bagaimana hidup Yesus bisa masuk dalam hidup Anda?
hidupmu harus dimatikan. Amin. Dimatikan. Ya. Nah, Keluaran pasal 20 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya kurban bakaranmu dan kurban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namamu. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Berkat akan turun ketika ada yang dipersembahkan. Amin. Nah, yang nggak diberkati hari-hari ini berkatnya mampet dan sebagainya. Coba lihat. Anda selalu menerima, ambil, atau Anda pernah memberi atau tidak? Memberi itu tindakan iman, saudara, sebenarnya. Ya, ingat ketika janda Sarfat didatangin oleh Elia. Ya, yang dimiliki apa? Segenggam tepung, setetes minyak. Tapi ujian imannya luar biasa. Apakah Elia pada waktu mendengar pernyataan daripada janda Elia itu menjadi sosok ya manusia yang nggak tahu perasaan, ya, kejam dan sebagainya. Sudah orang kurang, malah kayak diperes gitu ya. Berikan dulu kepadaku. Nah, ketika perempuan janda Sarfat ini mau memberi, mempersembahkan yang disebut hidupnya itu, kan dia bilang, ini tepung roti terakhir bagiku. Setelah aku makan, aku nggak tahu, aku tinggal tunggu mati saja. Elia bilang, kalau kamu percaya, buat dulu untukku. Persembahkan dulu kepada Tuhan. Kamu akan hidup sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjamin, Tuhan akan memelihara engkau. Ketika janda Sarfat ini melakukannya, apa yang terjadi? Dia bisa melanjutkan hidupnya sampai ya hujan turun dan mulai kelimpahan terjadi. Ini prinsip, saudara. Amin. Ini prinsip. Nah, kalau Anda berpikir dengan cara berpikir orang dunia, Anda hanya berpikir, kalau aku lebih, baru aku mau beri. Ketika Anda kurang, Anda berani enggak mempersembahkan? Di mana ada persembahan, di situ Tuhan akan mencurahkan berkat. Amin. Lukas 6 ayat 38. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah, maka kamu akan diberi. Nah, takarannya itu tergantung. Ya, ketika digoncangkan sampai tumpah, betul ya? Ke dalam ribaanmu. Nah, jadi saudara, beri, maka kamu akan diberi. Jangan berpikir, waduh, gitu, gimana aku bisa memberi? Mau atau tidak? Kadang-kadang saya harus mendidik, mengajar beberapa orang, saudara, untuk berpikir terbalik, betul ya? Berpikir terbalik. Ya. Nah, contoh kalau kami bikin acara misi ke daerah dan sebagainya. Biasanya nih ya, sebagai seorang hamba Tuhan, kalau diundang khotbah dan sebagainya, sudah selesai pelayanan, biasanya ada salam tempel. Kita diamplopin, amplopnya. Betul ya? Nah, ketika belajar untuk memberi pelayanan dalam misi, ya, nah, kita mau berbagi, menjadi berkat dan sebagainya. Balik, saudara, faktanya. Kita melayani, bukan kita mendapatkan persembahan, kita beri persembahan kepada mereka. Ya. Ini tindakan langkah iman sebenarnya. Supaya apa? Kita belajar untuk masuk prinsipnya Allah ini. Di mana ada persembahan,
di situ ada berkatnya. Amin. Kita bukan sedang memancing Tuhan atau gambler dengan Tuhan. Tuhan, lihat ya gini, engkau harus berkati saya ya. Bukan. Kita mau masuk, memahami, belajar, hidup di dalam anugerah Allah seperti ini. Orang yang mengerti tentang prinsip anugerah ini, nanti Anda melihat, saudara, hidupnya nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Banyak kesaksian. Ya. Nah, kalau saya saksikan waktunya nggak ada, ya. Nah, tapi ayat ini kiranya boleh menjadi satu pegangan, ya. Beri maka kamu akan diberi. Lukas 18 ayat 29-30. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya atau istrinya atau saudaranya atau orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini juga dan pada masa yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Anda lihat, saudara, Allah yang menerima persembahanmu adalah Allah yang suka melipat gandakan apa yang Anda persembahkan. Itu naturnya Allah. Setiap dia menerima persembahan dari orang-orang yang percaya, hatinya dia apa? Aku melipat gandakan. Aku melipat gandakan. Amin. Karena dia adalah Allah sang pelipat ganda. Amin. Nah, setiap benih yang ditabur, ada yang tumbuh 30 kali lipat, ada yang tumbuh 60 kali lipat, ada yang tumbuh 100 kali lipat. Amin. Nah, benih atau biji yang ditabur itu mengalami apa? Yohanes 12 ayat 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mereka yang hidup menurut prinsip-prinsip happiness atau kebahagiaan akan selalu berseru-seru kepada Tuhan untuk meminta menyelesaikan masalah mereka. Termasuk bila terjadi konflik, saudara, antara kepentingan pribadi dengan Tuhan. Nah, untuk menghasilkan buah, Anda harus rela mati. Amin. Ada beberapa orang, saudara, ya, yang selalu berdoa untuk dikuatkan oleh Tuhan atau diberi kekuatan baru untuk menghadapi masalahnya. Tetapi mereka yang benar mengerti arti anugerah akan mengerti bahwa di mana ada konflik antara dirinya dan kepentingan Tuhan, ia rela agar akar konflik itu yang pasti adanya di dalam dagingnya. Amin. Kenapa kadang-kadang terjadi konflik antara kehendak Tuhan dengan kehendakmu? Antara keinginan Tuhan dengan keinginanmu. Nah, konflik itu sebenarnya adanya di dalam daging Anda. Nah, oleh sebab itu, apa yang ada di dalam dagingmu boleh dimatikan. Boleh dicabut dari dalam dirimu sehingga konflik berhenti dan mengikut Tuhan dengan sejahtera. Ini adalah grace atau kasih karunia. Amin. Itu ya. Siapa yang sering ya mengalami konflik dengan Tuhan? Antara keinginanmu dengan keinginan Tuhan nggak pernah sinkron. Selalu bertentangan. Siapa yang harus mengalah? Anda atau Tuhan? Kebanyakan orang kan ngeyel, betul ya? Tuhan harusnya begini. Tuhan kuatkan saya, Tuhan tolong saya, betul nggak? Dan sebagainya. Dan doa-doa seperti itu sangat-sangat menyenangkan. Yang senang siapa? Yang senang dagingmu, tapi sebenarnya rohmu berduka. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita harus belajar satu konsep doa yang baru, namanya doa kematian. Amin. Nah, doa yang tepat sebenarnya begini.
untuk hal itu ketika terjadi konflik Anda dengan Tuhan. Ya, doa yang tepat untuk hal itu bukanlah Tuhan, kuatkanlah aku, tetapi Tuhan, matikanlah hal daging ini di dalamku. Sekali lagi ya. Doa yang tepat untuk hal itu bukanlah Tuhan, kuatkanlah aku. Tetapi Tuhan, matikanlah hal daging ini di dalamku. Aduh, Pak. Ya. Baru saja saya doa. Tuhan kuatkan aku. Nah, kok sekarang diajar untuk Tuhan matikan dagingku. Ya. Nah, saudara, Anda mau hidup dipimpin roh atau Anda hidup tetap dikuasai oleh daging? Itu pilihan Anda. Dan itu nanti ekspresi di dalam doa Anda akan terwujud seperti itu. Coba Anda lihat Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dan kamu akan hidup. Ada yang harus dimatikan. Amin. Nah, Kolose 3, 5-6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Amin. Jadi solusinya apa? Ketika terjadi konflik dengan Tuhan, matikan dagingmu, matikan keinginanmu, lalu mulai adopsi keinginan Tuhan. Amin. Wah, ini pelajaran sedikit berat, Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi namanya belajar. Amin. Nah, saudara, ketika engkau berani menggeser keinginanmu, Anda masuk dalam keinginan Tuhan, saudara akan masuk ke dalam kepenuhan Kristus. Ya, Kristus akan semakin penuh di dalam diri Anda. Bapak katakan, sekarang aku mau berbicara tentang kepenuhan anakku. Engkau perlu mengetahui arah kemana engkau bertumbuh. Terutama harus kau ketahui bahwa semua yang aku miliki berkenan berdiam di dalamnya. Walaupun ia lebih kecil dariku, namun semua unsur yang ada padaku ada semua di dalam Dia. Ya. Nah, saudara, kita diwajibkan untuk bertumbuh sampai mengalami kepenuhan Kristus. Ketika Anda percaya kepada Yesus, Anda undang Yesus masuk dalam hati, bukan? Wahyu 3:20. Sekarang dia masuk. Ketika dia masuk, pertama kali wujudnya adalah benih, betul ya? Benih itu harus dikembangkan, harus bertumbuh, betul ya? Diberi prioritas, diberi kesempatan, diberi ruang untuk berekspresi, untuk melakukan ini dan itu sampai menguasai sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Nah, sampai engkau mengalami kepenuhan Kristus. Kenapa enggak kepenuhan Allah Bapa? Saudara, Yesus pun, ya, itu sebenarnya unsur yang ada di dalam Yesus itu juga sama dengan apa yang ada di dalam Bapa. Penjelasan Bapa seperti ini. Dapat kau bayangkan seperti adonan kue yang utuh, ya, lalu diambil sebagian kecil daripadanya. Potongan kecil itu memiliki semua yang ada di dalam adonan yang besar. Hanya ukurannya lebih kecil sedikit. Betul? Ya. Nah, saudara, jadi bukan karena besarnya bentuknya, tapi unsurnya itu sama. Yesus berasal dari Allah, betul? Allah Bapa. Nah, dia membawa semua unsur Allah Bapa di dalam dirinya. Ketika dia masuk ke dalam diri Anda,
Sekarang dia mau mengubah Anda sepenuhnya. Seperti unsur itu harus sepenuhnya ada di dalam diri Anda. Nah, unsur-unsur yang lainnya harus dibuang. Itu namanya proses cloning, betul ya. Sampai terjadi namanya cloning Yesus di dalam setiap orang yang percaya. Ya. Nah, perhatikan saudara. Bila dia membuka mulutnya dan berfirman, ia menghasilkan sesuatu. Ciptaannya sampai pada ukuran tertentu, memiliki sifat-sifat serupa dari induk adunan itu. Hal-hal di dalam alam roh adalah serupa dengan hal-hal di alam materi. Hanya mekanismenya berbeda dalam beberapa hal. Tetapi polanya selalu sama. Amin. Sekali engkau memahami mekanismenya di alam materi, engkau mulai dapat membayangkan sistem yang sama akan engkau temukan juga di alam roh. Amin. Yuk kita lihat beberapa ayat dulu. Yohanes 1, 16, 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Ya, di dalam Kristus anugerahnya semakin melimpah. Menerima anugerah demi anugerah. Ya, dalam hidup kita. Kolose 1, 19, 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Ya, kepenuhan Bapa berkenan tinggal di dalam Yesus. Ngalami kepenuhan Yesus, otomatis saudara, Anda akan dibawa kepada kepenuhan Bapa. Efesus pasal 4, 13, 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Nah, saudara, hidup ya di dunia ini ya, itu seperti orang yang sedang di panggung ya. Panggung apa? Panggung sandiwara. Ya, panggung sandiwara. Bapak menjelaskan begini, engkau lihat alasan mengapa aku menciptakan alam materi adalah agar semua makhluk di alam roh mengerti gagasan dan pikiranku. Itulah tujuan penciptaan makhluk-makhluk hidup di permukaan bumi. Semua makhluk dalam alam roh dapat melihat dan belajar dari apa yang ada di atas bumi. Mereka dapat belajar apa akibat dari pemberontakan dan bagaimana aku membereskannya dengan hikmat. Nah, aku mau memakai dunia sebagai peraga dari alam rohku. Karena tak semua makhluk roh dapat mengerti kehendakku tanpa dipamerkan di atas panggung. Lagu-lagu yang bicara bahwa dunia ini panggung sandiwara adalah benar sekali. Ya, siapa yang pernah dengar lagu itu? Dinyanyikan oleh God Bless ya, Ahmad Albar. Oh, walaupun itu lagu sekuler, tapi Bapak bilang itu sangat benar. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ya, dan sebagainya. Nah, saudara, dunia panggung sandiwara. Untuk apa? Supaya orang-orang yang ada di dunia ini memerankan peran. Nah, apa yang diperankan ini bisa ditonton, betul? Ketika orang nonton sandiwara atau nonton di panggung drama dan sebagainya, orang bisa memetik sebuah pembelajaran, bukan? Bisa belajar dari tokoh, oh tadi gitu ya. Ada tokohnya Gatot Koco atau Gatot, wah macam gitu. Lalu dia bisa belajar dari contoh tokoh-tokoh seperti ini. Seluruh makhluk di alam roh akan belajar dari semua apa yang terjadi di dunia ini. Jadi saudara, Anda beruntung. Sama Tuhan dijadikan sebagai pemeran di panggung yang digelar oleh Allah di dunia ini.
Nah, orang-orang bisa melihat, makhluk-makhluk lain bisa melihat dampak akibat ini dan itu, apa reaksi Allah, apa keputusan Allah, ya. Itu semua mereka bisa belajar dari panggung yang digelar oleh Allah di dunia ini. Nah, saudara, tapi kadang-kadang orang-orang itu beranggapan, ya, namun yang bermain di atasnya selalu mengira mereka akan main terus selamanya. Itu karena merekalah yang jadi sutradaranya. Hanya karena hubungan mereka terputus dengan aku, mereka tak menyadari siapa yang mengatur permainan mereka. Jadi yang main di panggung itu sudah, dia nggak selamanya main di situ. Alur ceritanya tergantung sang sutradara. Amin. Sutradaranya siapa? Ya Bapak sendiri. Setiap orang kadang-kadang dipercayakan untuk memerankan ini, itu, dan sebagainya. Ketika Anda, saudara, dipercayakan oleh Allah untuk memerankan sesuatu, hayati betul-betul. Ya paling enak kalau memang memerankan orang sukses, orang kaya. Tapi kalau harus memerankan orang yang menderita, Pak, gimana? Gitu. Ya nikmati. Itu kan peran, amin. Coba saudara, di dalam panggung itu kan ada yang perannya jadi orang sukses, ada perannya jadi orang yang selalu dibully, ini dan itu sebagainya, ya. Nah, itu hanya peran. Mereka sedang menjalankan agenda atau apa yang dibuat oleh si sutradara itu. Alur ceritanya itu seperti itu, ya. Nah, jadi Anda jangan mengatur sendiri permainan itu. Betul, ya? Sutradaranya adalah Allah. Amin. Ya, tadi dikatakan tadi. Itu karena mereka lah yang jadi sutradara hanya karena hubungan mereka terputus dengan aku. Mereka tak menyadari siapa yang mengatur permainan mereka. Namun, aku membiarkan mereka berimprovisasi. Dan akulah yang membuat akhiran sesuai dengan gagasanku sendiri. Ya. Nah, saudara, satu hari ada orang yang sudah meninggal, lalu ada syukuran gitu, ya. Kebetulan itu tim dari RTM, lalu saya diminta untuk membawakan, ya, memimpin acara itu. Saya lagi bingung, ya. Datang banyak juga teman-teman pekerja RTM, gitu, ya, dan beberapa jemaat yang hadir, murid-murid daripada almarhum itu juga hadir dan sebagainya. Akhirnya saya mengambil satu judul, ya, yaitu jika layar itu tertutup, ya, nangkep saudara, ya. Jadi panggung itu, ya, itu kalau selesai acara itu layarnya mulai tutup, ya. Nah, mereka sudah mengakhiri. Pertanyaannya, peran mereka, ya, dinilai, betul. Mereka sudah jadi biasa, udah nggak pakai kostum dan sebagainya, karena pas sudah selesai semuanya. Tapi bagaimana kesan penonton, penilaian dari sutradara, ketika dia memerankan semuanya itu, semua ada nilainya. Kita yang masuk dalam kencah panggung yang Tuhan telah buka di dunia ini. Tuhan izinkan kita mengalami ini, memerankan itu dan sebagainya. Apakah Anda menghayati peran Anda atau tidak? Amin. Nah, saudara, 1 Korintus 13 ayat 12. Ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal, ya. Jadi semua itu hanya gambaran. Ibrani 8:5. Mereka melayani dalam kemah yang menjadi gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Perhatikanlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau harus membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ayat 24.
Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari apa yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah sebagai Allah bagi kepentingan kita. Semuanya gambar. Betul? Sementara ada akhirnya, betul? Yang kekal nanti di sana. Nah, ketika Tuhan mulai melakukan sesuatu dalam anugerahnya, kadang-kadang saudara, kita diberikan lebih oleh Tuhan. Yesaya 61 ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Semua untuk dia, betul? Supaya Tuhan kelihatan. Ya, Efesus 1, 13, 14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Semua kembali untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, ketika pertunjukan berakhir, semua akan dikembalikan kepada posisi semula, yakni ke alam supranatural. Jadi alam roh adalah akhir dari semuanya. Amin. Nah, Anda lihat, ketika pertunjukan berakhir, ya, alam roh adalah akhir dari semuanya. Mereka yang menyadari dengan sebenar-benarnya adalah orang bijaksana yang mampu mengatur hidupnya dengan sempurna. Amin. Nah, Allah Bapa katakan gini, seharusnya akulah yang menjadi sutradara dari hidup setiap orang dan memainkan hidup mereka dengan sempurna. Mereka yang hidup sendiri di luar kendaliku adalah sekedar memenuhi fungsi mereka sebagai orang jahat yang akhirnya menerima hukuman mereka. Ya. Nah, akan ada orang-orang yang datang mendekat kepadaku dan aku akan membuat mereka paham akan semua gagasanku dan memberitahu semua kebenaran sehingga mampu bekerja sama denganku dan menyelesaikan sandiwara ini dengan sempurna. Siapa itu? Mereka yang mengerti pikiranku akan dipilih untuk hidup terus dan menjadi kaum keluargaku selama-lamanya. Itulah anugerah besar yang aku maksudkan. Nah, saudara, itu anugerah besar yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saudara, kalau Anda lihat ya, nanti kalau kita bicara tentang akhir zaman, Anda tahu bahwa kehidupan kita ini bukan hanya berhenti sampai apa yang kita lakukan di saat ini. Ya, banyak orang hanya berpikir nanti lolos dari antikris saja. Tapi asal bisa masuk ya ke kerajaan 1000 tahun. Saudara, kerajaan 1000 tahun belum berakhir, belum akhir dari segalanya. Karena 1000 tahun itu ada limit. Setelah 1000 tahun, langit lama, bumi lama diringkus, masuklah ke LB3. Langit baru, bumi baru. Betul? Nah, itulah saudara, langit baru, bumi baru itu. Nah, yang najis, yang salah semua udah disortir semuanya. Ya. Nah, maka kehidupan baru mulai muncul di langit baru, bumi baru itu. Terus saudara, ada yang nanti yang mau kumpul sama Bapak di satu vilanya, namanya Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Jadi sudah tahap demi tahap yang harus kita lalui. Akhir dari segala sesuatunya nanti bukan di dunia ini. Akhir dari segala sesuatunya adalah di alam roh, di mana kita bisa kumpul kembali dengan Bapak di sana. Oke, ayat penutup malam hari ini, Ibrani 2, ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Nah, perhatikan. Oke, Ibrani pasal 2, ayat 5 sampai 9. Sebab bukan kepada malaikat telah dia taklukkan kepada dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ya, sebaliknya, ada orang yang pernah bersaksi di dalam satu nas katanya, apakah manusia
sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu yang ditaklukkan kepadanya. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, saudara, jadi tentang kebesaran anugerah ya sudah kita bahas ya pada malam hari ini. Oke, besok kita akan masuk ya pelajaran baru, yaitu tentang langit baru, bumi baru, LB3. Ya, tadi dikatakan bumi itu bukan akhir, akhirnya nanti di alam rohnya. Nah, besok kita akan belajar tentang LB3 ya, langit baru, bumi baru. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.